Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya kita telah membahas tentang pembelahan sel, baik pembelahan sel mitosis maupun pembelahan sel meiosis. Kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas materi struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Sekali lagi saya tekankan, sebagian orang menganggap membahas sistem reproduksi adalah hal yang tabu. Tetapi, apa yang akan kita lakukan di sini adalah untuk pembelajaran, sehingga kalian tidak perlu berpikir macam-macam. Dengan mempelajari sistem reproduksi pada manusia, diharapkan kalian lebih peduli dengan organ reproduksi masing-masing dan selalu menjaga kesehatannya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan materi kita kali ini, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk saat ini. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat untuk satu, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, mendeskripsikan manfaat berkhitan. Yang keempat, mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau nanti kita kenal dengan nama spermatogenesis. Ini adalah gambaran dari organ reproduksi laki-laki. Nah, namanya saja organ reproduksi laki-laki, ya jelas tidak dimiliki oleh anak perempuan. Ada apa saja organ yang menyusun sistem reproduksi pada anak laki-laki? Yang pertama, kita bagi menjadi organ bagian luar. Kenapa disebut organ bagian luar? Ya karena organ ini terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Yang pertama ada penis. Fungsinya adalah saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Ini adalah penis. Yang kedua ada skrotum. Skrotum fungsinya adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Skrotum itu adalah berupa kantong. Nah, di kantong ini menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Nah, rata-rata suhu tubuh manusia adalah 37 derajat Celcius. Jadi skrotum menjaga agar suhu itu tetap stabil di angka tersebut. Selanjutnya, ada bagian luar, pasti ada bagian dalam. Yang pertama adalah testis. Testis berupa bulatan telur. Jadi bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya untuk apa? Ya, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Apa sih itu sperma? Nah, sperma itu seperti ini. Jadi kalian kalau pernah melihat atau berudung anak katak, nah hampir mirip seperti itu. Nah, inilah adalah sel sperma. Namanya saja sel, kita tidak akan bisa melihat dengan mata telanjang atau dengan mata tanpa alat bantu, tanpa mikroskop. Jadi bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Bahwa sel sperma berfungsi untuk membuahi sel telur yang kemudian nanti akan berkembang menjadi janin. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis atau saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma. Lihat tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya ada vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Ini vas deferens. Fungsinya untuk apa? Yakni menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya untuk apa? Yakni saluran keluarnya sperma dan urin. Loh, sperma dan urin salurannya jadi satu. Urin najis. Apakah sperma juga najis? Kira-kira jawabannya apa? Kita bahas pada bagian selanjutnya. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis yaitu bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran kurang lebih 5 cm. Lihat, kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali. Nah, kenapa basa? Karena urin bersifat asam. Nah, sehingga melindungi sperma dari kerusakan. Yang kedua, fruktosa atau gula monosakarida.
Yang berikutnya, zat yang dihasilkan adalah hormon prostaglandin. Nah, apa itu hormon prostaglandin? Jadi sperma itu kalau ketika masuk ke dalam organ reproduksi wanita, maka akan dianggap sebagai sel asing. Namanya saja sel asing, ya pasti sistem imun dalam tubuh wanita akan berusaha untuk merusak sperma tersebut. Nah, hormon prostaglandin ini fungsinya adalah menghindarkan kerusakan sperma atau meminimalkan kinerja dari imun dalam tubuh wanita. Fungsinya apa? Ya, menghasilkan zat-zat yang sudah kita bahas itu tadi, menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Saya ulang, zat-zatnya ada apa saja? Yang pertama adalah zat yang bersifat basa, yang kedua ada fruktosa, yang ketiga ada hormon prostaglandin, dan yang keempat ada protein pembekuan. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat, lihat. Kue donat yang terletak di bawah kantong kemih berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam, yakni pH 6,5, dan mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Yang kedua, beberapa enzim, yaitu pepsinogen, lisosim, dan amilase. Dan yang ketiga, seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Jadi kelenjar prostat fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Selanjutnya adalah kelenjar Cowper, menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Kelenjar Cowper berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian di bawah kelenjar prostat. Lihat, seperti itu. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam. Seperti yang tadi kita bahas, urin pH-nya asam. Nah, kelenjar Cowper menghasilkan cairan yang bersifat basa untuk melindungi sperma dari kerusakan, serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Jadi sperma dilapisi oleh cairan atau lendir yang bersifat basa, dan ini tidak akan membuat sperma bercampur dengan urin. Kalau saluran sperma dan urin jadi satu, sebelumnya kita membahas ada pernyataan seperti itu. Masih ingat? Saya ulang, ada pernyataan kalau saluran sperma dan urin jadi satu, apakah sperma itu juga najis seperti urin? Kira-kira jawabannya apa? Nah, tentu tidak, karena urin dan sperma tidak pernah bersatu, tidak pernah bercampur. Kok bisa? Itulah fungsi dari zat yang dihasilkan oleh kelenjar Cowper ini tadi. Jadi fungsi dari zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar Cowper melindungi sperma agar tidak bercampur dengan urin yang bersifat asam. Tadi lendir yang dihasilkan dan cairan yang bersifat basa yang dihasilkan oleh kelenjar Cowper melindungi sperma sehingga tidak bercampur dengan urin, sehingga sperma tidak najis seperti urin. Oke, selanjutnya kita akan bahas spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Tanda bahwa sistem reproduksi pada anak laki-laki telah matang adalah keluarnya air mani dari penis. Biasanya air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu jangan diartikan kamu sedang bermimpi saat hujan-hujan. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi mimpi basah itu adalah ketika kamu tidur tanpa sengaja alat kelaminmu mengeluarkan sperma ketika waktu tidur. Nah, itulah yang disebut dengan mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi pada saat usia antara 10 sampai 14 tahun. Jadi kalau kamu sekarang sudah kelas 9, saya yakin sudah mengalami semuanya. Atau ada yang belum? Kalau ada yang belum, berarti ya silahkan ditunggu saja. Tapi saya kira kelas 9 sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Apa sebenarnya air mani itu? Nah, air mani adalah campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Tadi kita sudah bahas sebelumnya, masing-masing kelenjar menghasilkan berbagai macam getah lah. Campuran antara getah-getah yang dihasilkan itu tadi beserta sel-sel sperma, itulah yang disebut dengan air mani. Masih ingatkah kamu di mana terjadi proses pembentukan sperma? Di mana? Ya, proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Tahukah kamu bagaimana proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis? Nah, agar kamu dapat memahami, simaklah penjelasan berikut ini. Proses terjadi secara bertahap, diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium. Pembentukan sperma
atau sel induk sperma yang kita kenal dengan nama spermatogonium yang bersifat 2N. Masih ingat sifat 2N? Atau kita kenal dengan nama diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid. Demikian pembelajaran untuk kali ini. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya, yakni struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan dan oogenesis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.